Selamat pagi, selamat jumpa lagi para sahabat sekalian dengan saya Rinong Duk in Altum dalam acara KIKAT, Katekese Iman Katolik. Malah salam manis saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, ada pertanyaan dari seorang sahabat tentang perkawinan. Saya baca supaya menjadi jelas. Romo, saya mau bertanya menyangkut pernikahan beda gereja. Ini ada umat Katolik yang akan menikah beda gereja, tetapi nikahnya dilaksanakan di gereja Protestan. Apakah bisa? Oke, para sahabat sekalian, bisa tidaknya sangat tergantung dari prosesnya. Karena itu, pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal menyangkut nikah beda gereja. Pertama, tentunya setiap orang Katolik harus sadar dan mengakui bahwa dari sisi iman, gereja Katolik itu adalah bagaikan seorang ibu baginya. Karena apa? Karena gereja Katoliklah yang mengajarkan, memperkenalkan Yesus, iman kepada Yesus, kepada putra-putrinya. Karena itu, perkawinan adalah tentunya hak setiap orang. Hak setiap orang. Tetapi kalau Anda adalah seorang Katolik, maka tentunya perkawinan Anda mau tidak mau diatur oleh rambu-rambu lalu lintas gereja Katolik menyangkut perkawinan. Karena itu, dalam gereja Katolik, apa yang disebut dengan perkawinan campur atau mixta religio sebenarnya hanya mengatur tentang perkawinan antara dua orang yang dibaptis. Satu dibaptis di dalam gereja Katolik, dan satu baptisan di luar gereja Katolik, asalkan baptisan itu sah diakui oleh gereja. Dan inilah sebenarnya disebut sebagai perkawinan campur. Tetapi para kanonis, ahli hukum gereja, lebih banyak menggabungkan juga perkawinan yang disebut sebagai perkawinan beda agama atau disparitas kultus dalam kategori perkawinan campur. Karena itu pada umumnya ketika diajarkan atau dijelaskan, maka selalu dikatakan perkawinan campur itu terbagi atas dua, yakni perkawinan beda gereja dan beda agama. Beda agama berarti satu dibaptis Katolik, sedangkan satu non-Kristen tidak dibaptis atau baptisannya tidak sah diakui oleh gereja Katolik. Oke. Jadi perkawinan campur beda gereja ini hanya bisa dilaksanakan ketika prosesnya dilalui. Karena itu kita kembali ke pertanyaan tadi. Dua orang, satu Katolik, satu Protestan. Mereka mau menikah. Dan mereka sudah mengatur bahwa nikah mereka dilaksanakan di gereja Protestan. Lalu pertanyaannya adalah,
apakah mungkin diizinkan? Dalam konteks ini, untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Bahwa jadi tidaknya sangat tergantung, tadi saya katakan sangat tergantung pada prosesnya. Tapi yang sekarang saya mau menjelaskan prosesnya yang ada di dalam gereja Katolik. Jadi pertama-tama, gereja sebagai ibu tentunya menganjurkan bahwa hendaklah laki-laki Katolik menikah dengan perempuan Katolik. Itu anjuran gereja. Jadi itu anjuran gereja, sekali lagi. Tapi gereja Katolik juga tidak mempunyai hak untuk melarang orang itu mau menikah dengan siapa. Jadi dia boleh menganjurkan, tapi dia tidak punya hak untuk melarang seseorang untuk menikah dengan siapa, atau mengaturnya secara lebih mendetail. Tidak. Gereja hanya bisa campur tangan ketika Anda berurusan dengan urusan-urusan gereja dalam pernikahanmu. Jadi terhadap pasangan orang Katolik yang memiliki pasangan di luar, tentunya gereja pertama-tama, gereja memberikan nasihat lewat para romo paroki, memberikan nasihat untuk berpikir masak-masak tentang calon di luar gereja Katolik itu. Karena pernikahan bukan soal cinta, bukan. Banyak hal ada di sana. Entahkah menyangkut iman, di mana satu kapal dua nakoda, maka akan repot. Juga menyangkut ekonomi, menyangkut relasi dengan orang lain. Jadi banyak hal diperhitungkan di sana. Karena itu, kasus tadi, kalau kita menjawab bahwa orang ini sudah menentukan tempat nikahnya sebelum dia datang kepada para romo paroki dan nanti akan diusulkan kepada uskup, maka tentunya ini adalah jalan yang salah. Karena Anda sudah menentukan duluan sebelum izin dikeluarkan. Karena itu dalam kitab hukum kanonik dikatakan secara jelas dalam kanon 1124. Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota gereja atau komunitas gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang. Jadi mau dikatakan bahwa perkawinan dalam kasus tadi sebenarnya masuk dalam kategori dilarang. Tetapi kanon 1125 memberikan peluang. Saya baca. Izin semacam ini dapat diberikan oleh ordinaris wilayah jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu jangan diberikan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dan inilah yang biasa disebut sebagai syarat-syarat perkawinan campur. Syarat pertama menurut perintah atau isi kanon 1125 adalah pihak Katolik saja berjanji secara tertulis bahwa dia akan menghindari semua bahaya menyangkut imannya. Jadi dia berjuang untuk menghindari bahaya itu. Itu artinya apa? Jangan sampai pihak yang lain itu dia setuju saja untuk menikah secara beda gereja,
tapi setelah pernikahan dilangsungkan, lalu dia akan memaksakan pihak Katolik untuk mengikutinya. Disinilah pihak Katolik punya janji pertama, yakni dia berjuang keras untuk menghindari bahaya seperti ini. Jadi itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah dalam nomor 2, kan 1125 nomor 2, bahwa pihak Katolik juga akan berbuat sekuat tenaga. Jadi ini janji pihak Katolik kepada gerejanya. Akan berbuat sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Tentunya nanti ada banyak pertanyaan muncul di sini juga. Dan syarat yang ketiga adalah ketentuan atau syarat ini, syarat tertulis dari pihak Katolik ini harus diberitahukan kepada pihak non-Katolik supaya dia mengetahuinya. Dan dia ketahui itu dengan cara dia juga tanda tangan tanda menyetujui atau sekedar untuk mengetahui apa yang dijanjikan oleh pihak Katolik kepada gerejanya. Supaya nanti dalam perkawinan kan ada sikap saling hormat menghormati. Jadi kalau 2-3 syarat ini sudah dipenuhi dalam lembaran tertulis janji pihak Katolik, lalu diusulkanlah kepada romo paroki. Tentunya di beberapa keuskupan, izin untuk nikah beda gereja ini sudah diberikan oleh uskup, kewenangannya diberikan kepada uskup, kepada para romo paroki. Tapi ada beberapa keuskupan, izin ini hanya dikeluarkan oleh ordinaris wilayah, dalam hal ini uskup diosis. Jadi ketika Anda mengusulkan data pasangan kepada romo paroki, lalu Anda melampirkan juga dengan Anda punya janji, lalu kemudian romo paroki membuat surat pengantar dan diberikanlah kepada uskup diosis. Setelah uskup diosis membaca, dalam arti dibantu oleh vikaris yudisialnya atau hakim, lalu dibalaslah surat Anda itu dengan diterbitkan surat keputusan uskup untuk mengizinkan Anda untuk menikah secara beda gereja. Kalau izin itu sudah keluar dan diberikan kepada Anda lewat romo paroki, maka lalu pernikahan campur itu dapat dilaksanakan. Bagaimana prosesnya? Nantikan dalam katekese atau penjelasan di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.